Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita praktikum gambar teknik ke-8. Nah, untuk judulnya itu adalah memodifikasi gambar dua dimensi di AutoCAD. Nah, untuk yang pertama, sebelumnya tujuan dari praktikum kali ini adalah memberi pemahaman dan melatih mahasiswa tentang teknik-teknik dasar memodifikasi gambar dua dimensi atau gambar ortogonal dengan alat bantu komputer atau CAD. Nah, untuk yang pertama adalah menu erase atau penghapus. Nah, Oke, di sini menu erase itu merupakan salah satu komen dari 16 komen yang tersedia di modul 8 bab modifikasi gambar dua dimensi di AutoCAD. Kita ada rame-rame abstrak untuk hari Selasa. Yang share screen bisa langsung mengerjakan komen erase ini. Jadi komen erase ini tugasnya untuk menghapus gambar dan lokasinya ada di panel modify di ribbon home. Untuk mengambil komen erase ini bisa langsung klik di panel modify toolbar atau menulis komen di type komen ya, erase atau aja. Udah dicoba Oke, sebelumnya disiapin gambarnya dulu ya. Disiapin gambarnya, komen lalu ada pilihan select object. Pilih seleksi objek yang akan dihapus dan enter untuk menghapusnya. Ya. Lanjut nomor 2, coba masih dijelasin ya. Oke, nomor 2 di sini ada modul ada komen namanya copy. Copy ini lokasi ada di modify toolbar panel yang fungsinya untuk menduplikat gambar. Untuk pengambilan komen copy ini atau fungsi copy bisa kunjungi ke modify toolbar panel atau menuliskan komen COPY atau CO saja atau CP saja. Udah disiapkan. Nah, jadi sebenarnya sama kayak tadi, disiapkan objeknya terlebih dahulu, lalu komen CO dan ada pilihan select object yaitu pilih objek yang sudah tadi disiapkan, di enter dan ada pilihan specify base point or displacement or multiple. Udah. Nah, di situ ada klik titik acuan dari objek, jadi itu bebas ya. Specify second point of displacement or use first point as displacement, jadi klik titik untuk objek yang baru, jadi bebas kemana aja. Nah, itu seperti yang udah ditampilkan, bisa kita beberapa objek untuk diduplikat. Jika pilihan multiple aktif, maka penduplikatan akan dilakukan berkali-kali sampai ditekan tombol enter untuk menyelesaikan atau tombol escape. Oke, bisa dilanjut sama yang lain. Oke, masih dilanjut dulu deh. Nanti yang habis ini kita, setelah ini ada komen namanya mirror atau fungsi mirror. Keterangannya atau fungsinya itu untuk mencerminkan gambar, lokasinya ada di modify toolbar panel. Untuk memunculkan fungsi ini atau komen ini langsung dikunjungi ke modify toolbar panel tadi ya, atau menuliskan komen mirror atau cukup MI saja.
sebelumnya disiapkan dulu gambar objek yang akan di mirror. Ya, itu udah ada gambarnya. Di sini udah MI enter select object, specify opposite corner. Udah ketemu dua, jadi specify opposite corner ini objeknya ya. Jadi misalnya tuh yang contohnya ada lingkaran, kalau yang ini ada 2 garis gitu. Select object, lalu specify first point of mirror line. Jadi sebelumnya dibuat dulu garis sumbu dari pencerminannya. Klik T1 dan klik T2, nanti ada pilihan untuk menghapus atau tidak menghapus sumber gambarnya. Gambar yang awal bisa dihapus atau tidak. Ya, itu udah jadi. Oke, yang lain mau lanjut nggak? Bacain komennya. Oke, lanjut. Yang setelah mirror ini ada offset. Nah, jadi offset itu untuk menduplikasi objek secara paralel. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat nih hasilnya di modul ya. Jadi misalnya persegi panjang, ya rectangle ya. Nah, untuk fungsi commonnya itu ya, jadi nanti kita buat duplikat tapi secara paralel gitu. Nah, yang pertama itu adalah select object to offset. Ya, udah. Pilih objek yang mau diduplikat. Nah, setelah itu kita klik titik di mana duplikat itu mau dibuat atau diberi jarak. Nah, misalnya ini mau diduplikat di yang lebih besarnya ya, dengan jarak 12,8 ya. Setelah itu enter. Ya, jadi offset dulu, terus diklik lagi yang titik yang bakal jadi duplikatnya. Nah, ya, jadi ini di duplikatnya itu secara paralel yang lebih besar. Nah, sekarang coba di yang lebih kecil. Jadi di offset lagi. Nah, kita buat yang lebih kecil. Iya, gitu. Jadi teman-teman. Oke. Selanjutnya itu adalah array. Nah, jadi array itu berfungsi untuk menduplikat objek secara teratur. Nah, di sini kita contohin aja kotak biasa ya, atau persegi panjang, itu nggak ada masalah. Nah, setelah itu kita klik command-nya itu array, AR. Nah, jadi hasilnya gitu teman-teman. Nah, jadi kalau untuk array itu ada banyak jenisnya teman-teman. Bisa dipilih yang ini, yang ditampilkan di layar itu adalah rectangle array. Dan kita juga bisa bikin dengan polar array. Oke, kita contohin yang polar array. Oh iya. Jadi yang untuk rectangle array itu kita bisa milih. Kan tadi bentuknya persegi panjangnya cuma 1. Nah, nanti di pilihannya itu ada rows-nya boleh berapa, kolomnya ada berapa. Nah, kan kita di sini pilih 4 kali 3 nih ya. Kalau ini 3 kali 4 ya. Gitu. Terus
Nah, dua itu polar array. Jadi ini itu kayak ada pusatnya gitu loh, teman-teman. Oke. Nah, kita pilih dulu titik yang buat jadi pusatnya, nanti baru enter. Nah, bisa dijarakin juga ya. Ini kan terlalu mepet. Bisa dijarakin juga. Tinggal Nah, jadi diklik dulu. Kita pilih polar array. Kita klik untuk titik tengahnya. Nah, itu bisa dijarakin ya teman-teman. Langsung diklik aja angkanya. Oke, clear ya. Lanjut ke selanjutnya adalah move. Jadi di command-nya kita bisa ketik move. Nah, contoh dulu ya. Contoh kan ini ada bangunan, ada bangun datar dan kita mau nge-move. Jadi itu untuk memindahkan objek gitu. Jadi kita select objek dulu yang pertama, terus enter, terus kita klik T1 atau specific base point or displacement. Nah, setelah itu kita klik specific second point of displacement, baru klik. Nah, jadi udah langsung pindahkan ya. Jadi mindahin doang sih sebenarnya kalau ini move. Jadi diklik titik yang pertama dan diklik titik yang kedua. Oke. Untuk selanjutnya adalah rotate. Jadi rotate itu untuk memutar objek. Nah, kita contohin di sini yang punya sisinya lebih, sisinya itu kayak boleh, kalau ya boleh sih ini juga. Jadi command-nya itu RO atau rotate, dia sama aja. Nanti kalau diklik RO langsung keluar rotate. Terus di select objeknya. Nah, diputar gitu aja sih sebenarnya. Ya, sudutnya. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya itu join. Jadi join itu untuk menggabungkan objek yang terpisah menjadi sebuah objek tunggal. Misalnya kita buat garis dulu deh ya, ada 2 garis kita pengen gabungin. Jadi garis yang pertama line ya. Kalau garis line boleh diketik di command-nya atau boleh di atas juga, terserah. Nah, misalnya ini kan kayak 10 ya gitulah. Panjangnya segitu, terus panjang ya. Ini kan ada 2 garis ya, gengs. Terus kita pengen gabungin. Jadi kita itu aja langsung klik join. Terus klik garis yang pertama, terus klik garis yang kedua, terus di enter. Oke. Jadi digabung. Oke, next. Itu adalah scale. Jadi scale itu untuk merubah skala objek. Misalnya kita punya lingkaran atau bentuk bangunan lainnya, skalanya itu 5, terus kita perkecil atau perbesar skalanya. Jadi langsung aja ini misalnya kita perbesar ya. Kita klik dulu SC atau scale. Ketik scale atau SC. Nah, setelah itu kita select objeknya dan setelah itu di enter kan. Nah, setelah itu kita klik base point-nya dan kita pengen
diskalain berapa, diperkecil atau diperbesar gitu. Gitu. Oke, lanjut. Toolbar selanjutnya yaitu trim. Nah, di command-nya itu kita bisa klik trim atau TR. Nah, fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya itu untuk memotong garis di antara dua garis. Nah, apa tuh memotong garis di antara dua garis? Nah, misalnya kita punya lingkaran, terus kita juga ada persegi. Nah, kita itu pengen ngapus nih garis si lingkaran ini gitu. Ada di modul ya di sebelah. Nah, fungsinya itu kan pertama kita klik dulu trim atau TR. Nah, terus select object. Enter, dan langsung aja sih bisa dihapus. Seleksi garis yang akan dihapus, diklik. Udah langsung kehapus. Misalnya coba kita mau ngapus yang perseginya kali ya. Kita coba. Nah, trim, select object. Nah, dihapus. Gitu deh. Oke. Jadi kita lanjut ke toolbar selanjutnya, yaitu extend. Nah, jadi extend itu command-nya itu extend atau EX. Nah, untuk keterangannya atau tujuannya itu untuk memperpanjang objek sampai batas yang ditentukan. Jadi misalnya kan di modul ada tuh. Jadi sebelum extend tuh garisnya itu nggak nyambung. Nah, setelah di-extend itu garisnya itu bakal mencapai bidang selanjutnya. Bisa ya? Coba kita ulangi kali ya. Nah, jadi kan kita udah buat objeknya. Terus kita klik extend, pilih extend. Terus kita pilih objek yang mau kita extend. Jadi extend itu kayak memperluas gitu nggak sih? Iya. Oke, klik dan enter. Oke. Boleh. Coba tuh, kalau lingkaran yang di extend jadi gimana? Nggak bisa guys. Nggak bisa nih. Nah, nggak bisa kan? Lu malah nggak bisa dua-duanya. Bisa karena nggak jadi bukan kalau di extend lingkaran jadi bukan lingkaran. Gitu. Kalau mau lingkarannya tuh tadi di scale ya, di scale. Iya. Dihapus, hilang semuanya lingkarannya ya. Lanjut. Oke, kita ke toolbar selanjutnya itu break. Nah, jadi break itu fungsinya itu untuk memisahkan objek menjadi dua bagian. Bener banget ya break. Kita break jadi memisahkan dua bagian, dua orang, nggak canda. Lanjut. Jadi command-nya itu kita BR atau break. Nah, misalnya ada garis nih ya. Kan kita pisahin. Jadi kita klik objek, klik dua titik yang mau kita hapus gitu. Ya, gitu. Jadi kita ulangi coba. Jadi kan sebelum break itu garisnya lurus aja nih, kita nyambung. Nah, kita break. Kita klik dulu break. Nah, kita select objek. Habis itu nah, jadi klik yang pertama itu klik titik yang bakal mau dihapus gitu ya. Terus klik titik kedua. Kira-kira mau kayak gimana? Jaraknya sejauh mana? Oke. Jadi ini hasil setelah terkena break. Jadi pisah. Oke. Toolbar selanjutnya itu adalah chamfer. Jadi fungsinya itu untuk memancung dua garis yang membentuk sudut. Memancung. Iya, kan ini ada gambar contohnya ya. Jadi tadinya kan kayak persegi ini ujungnya itu lancip kan ya.
Jadi kita biar nggak lancip gitu lah Ica. Tetap lancip sih, cuman jadi gini lah sesuai gambar nih ya, sesuai modul. Gitu. Jadi pertamanya itu kita command-nya itu ca atau camper. Klik first line. Nah, itu garis pertama, terus kita garis kedua. Selanjutnya adalah fillet, kayak daging ya. Jadi command-nya itu fillet atau F, dia keterangannya itu untuk merubah sudut menjadi busur. Ya, jadi kan di gambar teknik kalau gambar-gambar mesin itu nggak boleh ada yang lancip gitu kan, karena berbahaya. Makanya harus di fillet. Ini sama aja kayak sebelumnya, cuman hasilnya aja sih yang beda. Jadi hasilnya itu yang sono masih ada sudut-sudutnya gitu. Kalau yang ini hasilnya itu nggak lancip gitu. Tumpul. Jadi fillet. Terus kita pilih garis yang pertama. Radiusnya berapa? Kita pilih dulu radiusnya. Terus yang kedua, nah langsung kan. Iya, Jadi radius itu gini teman-teman, apa namanya itu?
Jadi bayangkan di ujungnya itu ada lingkaran gitu loh. Jadi radiusnya dari pusat ke titik ujung gitu. Nah, Masih kurang gede sih ya. Ini udah 15 tuh gede. Fillet. perintahnya sama ya teman-teman, cuman beda command-nya aja. Command apa command sih bacanya? Command. Ya, intinya pertama klik dulu garisnya atau yang mau di fillet. Udah diklik, langsung pencet R, terus enter. Nah di sini kalian bebas nih ngatur jaraknya berapa. Nah, misal let's say 25. Oke, di enter. Terus di enter langsung dicari garis keduanya. Jadi bedanya sama yang apa namanya itu yang fillet sama yang chamfer itu, kalau yang chamfer itu bisa beda gitu loh, titik pertama sama titik kedua jaraknya. Betul. Kalau yang fillet itu nggak bisa, soalnya harus sama. Betul. Kita coba pakai rectangle kali ya. Boleh. Oke nih Mi, udah rectangle nih. Iya, sama kita fillet. Ya. Terus kita masukin radiusnya mau berapa? Ya, radiusnya caranya tadi R terus enter. Let's say 20. Enter lagi. Klik garis ya. Coba yang bawah kali ya kita. Boleh, yang bawah misalnya 30 lah ya. Ini. Klik garis yang pertama. R lalu bisa enter. Klik R atau di klik R itunya di bawahnya di samanya. Radius. 30 lalu enter. Nah, garis keduanya. Iya. Ya, jadilah. Yay, mantap. Yay. Lanjut. Oke. Yang selanjutnya adalah explode. Explode itu kayak untuk memecah grup dari objek. Explode artinya meledak gitu nggak sih? Betul. Nah, misalnya kita buat objek dulu, kita bikin objek. Ini 3D ya objeknya. Oh iya. Objeknya itu harus 3D guys. Karena kan emang kita mau mecah jadi 2D gitu. Mungkin buat 3D dulu kali ya. Kita buat 3D dulu langsung aja. Oh enggak dong, ini kan lagi 2D. Lagi bab 2D, nggak mungkin 3D. Iya enggak, maksudnya fungsinya kita nggak belajar 3D-nya dulu, maksudnya explode-nya dulu aja, explode-nya. Bikin rectangle kali ya, Mi? Nantinya susah anjir. Enggak, explode itu misalkan satu persegi panjang nih. Kalau di explode tuh jadi garis-garis gitu, jadi 4 garis. Iya. Iya nggak sih? Nah, itu maksudnya. Set objek, enter. Lah? Enggak, jadi, emang harus. Iya nggak sih? Coba harus aja 3D. Oh Jadi ini garis. harus garis satu-satu. Iya, emang gitu. Nggak, maksudnya dibikin garis satu-satu, nggak bisa langsung jadi gini. Enggak, coba lu gambar rectangle. Oh, I see. Oh iya, Bisa ini jadi dipisahin. satu-satu nih. Ini jadi Iya. satu-satu nih. Coba di move deh. Bisa nggak? Iya makanya. Awalnya nyambung tuh tadi dari rectangle tuh, ini jadi satu-satu nih. Oh iya, berarti nggak harus. Ya, jadi explode itu untuk memecah grup dari objek. Nah, objeknya itu boleh 2D, boleh 3D ya. Karena kita lagi bahas 2D, kita bahas yang 2D dulu aja kali ya. Nah, misalkan kan ini rectangle kan rectangle kotak kan ya. Udah, kita buat. Kita mau misahin nih teman-teman. Jadi di explode. Jadi dipisahin tiap objeknya. Kita klik explode dulu, pilih objek, enter. Nah, coba
buat mastiinnya bisa kita cek pakai move ya. Nah, tadi kan kalau kita bikin di awal itu rectangle itu satu komen, ya kan? Tapi ketika udah kita masukkan command explode, ketika kita move itu dia nggak jadi udah nggak jadi satu, udah kepisah. Nah, iya pas diklik juga udah misah gitu ya. Ini kelihatan kok dari warna-warna lampunya tuh yang nyala-nyala gitu tuh, itu udah satu-satu. Oke, misalkan kita cobain move, dia kita punya ke sini, dia udah sendiri-sendiri. Itu ya, Mas Fahmi dan kawan-kawan. Iya. Coba ya. Ini coba kita explode nih. Tap, enter. Ya bisa dilihat nih juga udah satu-satu nyalanya tuh. Mungkin udah nggak kelihatan ya nih. Ini satu-satu. Kalau di move pun sama. Dia jadi satu kesendirian dia. Jadi masing-masing lah intinya. Kan abis break ya, jadi harus dipisahkan. Itu dia. Jangan di satu-satuin, nanti balikan. Nah, itu guys buat comment explode. Okay, the last one is edit. Jadi edit ini adalah untuk mengedit objek polyline dan mengubah objek non polyline menjadi polyline. Untuk mengedit objek polyline dan mengubah objek non polyline menjadi polyline. Coba kita coba dulu ya pakai polyline. Dah. Polyline itu garis yang lebih dari satu gitu. Nah, oke, lanjut kita klik editnya di command-nya edit, terus kita klik objeknya, terus kita multiple. Tadi sebelumnya kayaknya kelewat deh. Ulangin deh. Pas ada multiple-nya diklik edit, klik. Nah, multiple. Tadi ada nggak sih? Sebelumnya tuh, coba ulang dulu. Oh, ada di bawah ya? Nah, terus klik, enter. coba enter. Terus Convert line and art to polyline. Yes or no? Yes. Enter. Last one-nya itu adalah pedit. Nah, pedit itu buat apa sih? Untuk mengedit objek polyline dan mengubah objek non-polyline menjadi polyline. Bingung kan? Oke, langsung aja ke contohnya. Misal kita punya... Nah, jadi ini kan non-polyline ya. Jadi non-polyline itu garis-garis terpisah gitu ya. Membentuk rectangle. Oke. Nah, kita itu kan ngegabungin nih si garis-garis ini menjadi rectangle atau menjadi polyline. Oke, langsung aja kita ketik di command-nya itu pedit. Terus kita pilih multiple. Terus kita klik garis yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Lalu di enter, terus kita pilih yes. Yes. Itu tadi ada yes. Udah. Oke. Oh, berarti di join ya? Bisnis itu di join berarti ya? Iya, di join. Oh, iya. Oh, Kita gitu, ulangi guys. kali ya. Multiple. Terus select garis-garisnya semua. Habis itu kita enter, habis itu kita pilih yes, habis itu kita pilih join. Loh. Dan Tidak jadi.
Kok belum jadi ya? Kita coba ulang kali ya. Itu ada enter fast distance or join type kan 00 enter 3 segment added to polyline. Enter an option. Tapi ini udah polyline ya? Tuh polyline aja. Poly gini. Coba ya, edit. Pedit. Multiple. Oke. Iya, udah di enter. Lalu Multiply tadi kan udah. Join. Udah nih ya, pedit lagi. Pedit. Terus kalau mau nggak mencet multiple, bisa juga ketik M terus enter. Tiga-tiganya di Terus klik semuanya. Udah, terus enter. Convert line. Yes. And lines to polylines Y. Lalu enter. Lalu ada join. 000 lalu enter. 0. Lalu enter lagi sekali. Tara. Yes. Jadi nyalanya 3 saat jadi 1. Kita move aja kali. Kita mau coba kita buktikan. Move, klik poin pertama titik ya. Poin kedua mau dipindahin kemana? Klik. Bebas. Sudah terbukti. Yes. Oke, untuk penjelasan terkait modify toolbar udah selesai. Lanjut kita ke penjelasan tugas. Di sini setelah tadi penjelasan tentang 16 komen di bab 8, ada tugas latihan bab 8 menggambar 2 dimensi di AutoCAD dan juga tugas terstruktur bab 8 menggambar 2 dimensi juga di AutoCAD. Untuk tugas latihan 8-nya ada beberapa gambar yang harus dibuat ya. Ini kan perintahnya buatlah gambar-gambar berikut menggunakan AutoCAD di kertas ukuran A4, terus dikumpulkan dalam bentuk soft copy dan satuan unitnya dalam milimeter. Ini ada 3 gambar. Di sini kalau kayak tadi udah penjelasan komen ya bisa dimanfaatkan tuh komen-komennya seperti mirror atau array atau yang lainnya. Buat contoh di sini aja kita bikin 1/4 saja mengikuti ukuran-ukuran yang udah disediakan kan, jarak-jaraknya nanti di array atau di mirror. Yang gambar yang kedua juga sama seperti itu, bikin 1/4 nanti di array atau mirror. Yang atasnya ini tinggal di trim untuk kita siapkan gambar yang baru. Yang di bawah kita gunakan polar array. Kalau tugas terstruktur ini sama kayak tadi, cuman kita bisa manfaatkan fungsi mirror-nya. Yang ini kalau tugas terstruktur biasanya lebih susah gitu ya, makanya gambarnya satu aja kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Ya udah, Pak, lanjut Bang. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan komen. Ada 16 komen tadi ya. Lalu ada tugas latihannya dan tugas terstrukturnya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanyakan ke abstrak masing-masing. Jadi manfaatkan aja komen-komen yang tadi di atas kayak mirror, array, trim, atau komen-komen lainnya. Mungkin penjelasan tugas latihan dan tugas terstruktur udah cukup. Kembalikan lagi ke Fahmi. Oke, silakan Fahmi. Oke, thank you Bang Ziva. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tugas latihan 8-nya itu bakal dikumpulin itu sebelum pertemuan ke-9 ya. Nanti kita bakal kirim linknya. Dan buat teman-teman yang masih bingung, bisa langsung di PC aja perwakilan Asprak di tiap kelompoknya, dan semangat menjalankan puasa dan semangat buat ngerjain tugas. Oke, dari kita itu aja kali ya. Cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Semangat semuanya puasanya.
Semangat. Udah dimatiin belum, Mbak?